Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Yang saya hormati, koleha-koleha yang telah hadir pada hari ini dan rekan-rekan yang juga pada sore hari ini hadir di Istana Merdeka. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan Hari Ibu untuk seluruh ibu di pelosok Nusantara. Termasuk Ibu Risma, ibu saya, dan ibunya anak-anak saya, dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Semoga dengan Hari Ibu ini kita bisa terus memberdayakan perempuan hebat dan perempuan mandiri. Ini alasan Sandiaga terima tawaran jadi menteri. Semoga gak ada kebijakan aneh. Ditulis X Hardi di ziwot.com. Selamat datang di channel Ica TV. Ketika mendengar Sandiaga Uno diangkat menjadi Menparekraf menggantikan Wisnu Tama, saya berkata dalam hati, yang bener aja. Saya sempat berpikir apakah ini keputusan yang tepat atau malah ini karena keputusan politis. Mengingat tahu sendirilah saat dia menjadi wakil gubernur DKI, gebrakannya tidak greget. Program unggulannya OKOC tidak terlalu mulus jalannya. Belum sempat menunjukkan kinerjanya, sudah mencalonkan diri sebagai cawapres. Kalah pula lagi. Di sisi lain, pendukungnya pasti sangat kecewa. Berkorban banyak untuk memenangkan Prabowo Sandiaga, tapi kalah. Sudahlah kalah, malah merasa dikhianati dengan bergabung ke kubu pemerintah. Apalagi tahun lalu, Sandiaga sempat mengatakan tidak akan mau menjadi menteri. Nyatanya sekarang terima tawaran tersebut. Begitulah politik. Hari ini tak mau, besok belum tentu kan. Sandiaga sendiri pun mengatakan, beberapa pendukungnya kecewa karena dia menerima tawaran jabatan sebagai Menparekraf. Dia memaklumi kekecewaan tersebut dan meminta maaf. Tapi niat ini murni tulus ikhlas. Saya ambil setelah berkontemplasi, salat istikharah. Dan jawabannya, setelah salat istikharah, tetap sama, bahwa dahulukan kepentingan bangsa dan negara, katanya. Dia menyingkirkan segala egonya. Dia berusaha meyakinkan keluarganya dan orang-orang terdekatnya untuk berjuang bersama. Saya bilang ini saatnya kita fokus mengatasi COVID dan membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja, katanya. Sebenarnya tidak masalah juga sih kalau Sandiaga jadi Menparekraf asalkan nanti dia berhasil membuktikan kinerja. Mau tak mau kita harus berikan kesempatan pada dia untuk membuktikan kemampuannya. Kalau tidak mampu, paling nanti bakal jadi korban reshuffle lagi. Gitu aja kok repot. Jujur, saya masih menerka-nerka gebrakan dan kebijakan apa yang akan diambil Sandiaga untuk memajukan pariwisata Indonesia. Saya sering nongkrong sebagai silent reader di grup ASEAN di Facebook. Member dari masing-masing negara biasanya akan memposting data, berita infografis mengenai apapun di antara negara ASEAN, bisa berupa pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perbandingan pendidikan, budaya, indeks pengembangan SDM, ranking pendidikan, indeks persepsi korupsi, angka kunjungan wisatawan, dan banyak lagi. Ada pula yang memposting foto yang memamerkan keindahan negaranya. Saya suka ke sana karena bisa menjelaskan dengan lumayan bagus seberapa baik atau buruknya Indonesia dibandingkan negara tetangga dalam beberapa aspek. Dalam aspek pariwisata, Indonesia masih banyak kekurangan. Untuk ukuran ASEAN, angka kunjungan wisman tertinggi, data tahun 2019 ada di Thailand mencapai 38 juta wisman, diikuti Malaysia yang mencapai sekitar 25 juta, lalu diikuti Singapura dengan angka 18 juta. Dan ini yang menarik, Vietnam berhasil menyalip Indonesia. Vietnam 18 juta, Indonesia hanya 16 juta.
Padahal di tahun-tahun sebelumnya, Vietnam tertinggal jauh. Tapi karena persentase pertumbuhan yang sangat pesat secara tahunan, akhirnya Indonesia tertinggal. Ironis, kita boleh bangga dengan keindahan alam yang kayanya tiada banding. Negara luas, mau wisata pantai, danau, petualangan, gunung berapi, budaya, sejarah, shopping, semua ada. Pariwisata kita seharusnya bisa setara dengan Thailand. Bayangkan Singapura yang luasnya setara Jabodetabek, tapi jumlah wisman lebih banyak dari Indonesia, padahal wisatanya hanya satu tipe. Kita boleh bangga Bali yang dapat banyak penghargaan, tapi jumlah kunjungan wisman pun kalah dengan kota Ho Chi Minh City, Vietnam dan Phuket, Thailand yang luasnya tidak seberapa. Satu kota Bangkok, Thailand aja bisa kedatangan 20 juta wisman. Think about it. Saya tak akan babarkan penyebab pariwisata Indonesia tidak mencapai potensi maksimalnya. Terlalu banyak yang perlu dibahas, miris kalau dipikir-pikir. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendongkrak pariwisata. Tapi ada beberapa hal krusial dan efektif yang saya lihat masih tidak dijalankan oleh pemerintah. Entah karena menterinya tidak paham atau paham tapi tidak berani eksekusi. Tapi ya sudahlah, memang nasibnya begini, mau mengejar Thailand kejauhan. Sekarang malah disalib Vietnam. Ini tugas berat buat Sandiaga. Entah apa yang akan dia lakukan untuk pariwisata Indonesia. Kita tunggu, asal jangan bikin gebrakan tak penting semacam wisata halal. Yang butuh konsep wisata halal itu kayak negara Eropa atau negara yang mayoritas non-Muslim. Jokowi sudah konceren dengan pariwisata dengan destinasi prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Lombok, Labuan Bajo dan Likupang. Perombakan besar-besaran. Sandiaga sebenarnya lebih ringan bebannya. Kalau masih tak mampu tingkatkan pariwisata, lebih baik sadar diri ajalah. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih atas kunjungan Anda ke channel kami. Semoga Anda sekalian diberikan keselamatan dan kesuksesan, amin. Salam cerdas.